Koruptor-koruptor masih bersarang di kantor-kantor itu. Sehingga kadang-kadang saya merasa sedih. Ya Allah, pemilihan umum dengan biaya sekian triliun. Selesai pemilihan umum, kita angkat mereka jadi pejabat, jadi bupati, jadi gubernur, jadi anggota DPR, jadi menteri dengan gaji yang luar biasa. Gaji paling kecil mereka itu 60 juta satu bulan. Sudah digaji begitu gede, kok yo masih tega ngerampok duit rakyat. Saya nggak berkata korupsi. Korupsi terlalu halus, orang kampung kagak ngerti. Orang Gunung Salak itu nggak ngerti korupsi itu. Kalau ngerampok itu ngerti. Masih ngerampok duit rakyat. Jadi seolah kayaknya pemilihan umum itu gantian ngerampok duit rakyat. Ya kita doakan mudah-mudahan yang sekarang Pak Prabowo ini betul-betul dia janji tidak ada tempat bagi pengkhianat-pengkhianat negara itu di Indonesia ini. Kita doakan mulai dia mampu untuk melawan, barangkali akan mengalawan puluhan jenderal untuk menghilangkan pengkhianat-pengkhianat ini. Nah, jadi kita kembali lagi, ukurannya Isra Mi'raj itu ukurannya adalah kekuasaan Allah. Kalau sudah kembali pada kekuasaan Allah, tidak ada yang mustahil. Hanya orang yang beriman kepada Allah yang percaya Isra Mi'raj. Orang yang tidak beriman kalau tidak akan percaya kepada Isra Mi'raj ini. Karena ukurannya kekuasaan Allah. Kalau kita lihat tadi Bu, kekuasaan yang besar. Langit dan bumi dengan isinya. Kita lihat di depan mata kita kekuasaan Allah. Kita lihat semut yang paling kecil. Dia berjalan di tembok. Lebih kecil daripada titik. Hampir-hampir tidak kelihatan semut itu. Tapi nyata dia hidup. Berarti dia punya roh. Dia bernapas. Dia makan. Bagaimana pencernakannya. Itu semuanya kekuasaan Allah. Kita lihat binatang yang namanya bunglon. Jatuh di pohon, di daun jadi hijau. Jatuh di tanah, berwarna tanah jadi coklat. Kemana hilangnya warna hijau itu? Dan dari mana datangnya warna coklat ini? Bagaimana kimianya? Silakan analisa. Gak usah jauh-jauh Bu. Depan rumah kita ada pohon kelapa Bu. Di atas pohon kelapa ada 50 buahnya. Semuanya berisi air. Minimal 50 liter. Ketika akar mengisap itu air lewat batang masuk ke buah itu, sehingga buah itu berisi air 50 liter. Pakai pompa Dragon atau pakai pompa Sadio? Pernah Anda berpikir? Tidak pernah berpikir Bu. Tapi minum kelapa mudanya paling sering. Berpikir enggak. Itulah kekuasaan Allah. Maka semua ilmu pengetahuan yang dilimi oleh manusia itu berakhir dengan kebuntuan. Tidak ada ilmu pengetahuan yang terselesaikan. Saya kasih contoh misalnya ilmu pertanian. Profesor doktor dalam ilmu pertanian bisa berkata ini tanah cocok untuk jagung, untuk padi, untuk lain-lainnya. Penyakit padinya dia tahu. Pupuknya dia tahu. Tapi pada saat ditanya, mengapa cabai itu pedas? Mengapa tebu itu manis? Dari mana datangnya? Persilakan ibu air hujan. Ketika jatuh kayak tadi, persilakan ibu jilat tanah dengan air hujan itu. Rasanya apa? Tapi dari air hujan dan tanah yang sama ini, keluarlah buah yang manis. Keluarlah buah yang pahit kayak mahuni. Keluarlah buah yang kecut. Dari mana datangnya kecut? Tanyakan sama profesor doktor pertanian, mengapa tebu itu manis, mengapa mahuni itu pahit?
Dari mana datangnya? Kira-kira bisa menjawab enggak? Hah? Kalau kita jilat air hujan dengan tanah jelas manis. Oh, itu memang manis. Tapi air hujan dengan tanah, ketika hujan turun kita jilat, tidak ada rasa manis, tidak ada rasa kecut, tidak ada rasa pahit, tapi tebu jadi manis. Buah mahuni jadi pahit, pisang jadi manis, dan pisang manisnya pisang, Bu, tidak terhitung, Bu. Jadi manis ciptaan Allah itu subhanallah. Ambil kertas tulis, manisnya pisang bukan manisnya rambutan. Manisnya rambutan bukan manisnya duku. Manisnya duku bukan manisnya pepaya. Manisnya pepaya bukan manisnya duren. Manisnya duren bukan manisnya lengkeng. Pisang pun manisnya bermacam-macam. Ada manisnya pisang Ambon, ada manisnya pisang raja, ada manisnya pisang raja serai. Subhanallah. Tanahnya satu, airnya satu. Mengapa kok tercipta ini semuanya? Inilah dengan kehendak dan kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Kalau ibu saya kasih tepung, saya kasih mentega, saya kasih telur, tolong Bu bikinkan roti, pasti jadi roti bolu. Bisa jadi lemper? Hah? Bisa jadi lemper? Enggak bisa. Kecuali saya kasih beras ketan, saya kasih kelapa, saya kasih daging. Bikin kue Bu, jadi lemper. Bisa enggak jadi roti bolu? Enggak bisa. Manusia. Allah cuman air hujan dengan tanah. Jadi sayur, jadi kentang, jadi wortel. Itulah yang menjalankan Nabi Muhammad itu. Dengan kekuasaannya. Jadi Isra Mi'raj itu bukan diukur dengan otak manusia. Isra Mi'raj itu pekerjaan Allah. Allah yang melaksanakan Isra Mi'raj itu. Karena dengan kekuasaan Allah, bagi orang yang beriman tidak ada persoalan. Allah yang maha kuasa. Maka kalau diukur dengan kekuasaan Allah, Isra Mi'raj itu kecil. Tidak ada artinya bagi Allah. Hanya memindah Nabi Muhammad dari Mekah Baitul Maqdis ke langit ke-7. Tidak sampai satu malam. Bagi Allah kecil pekerjaan itu. Dibanding dengan kekuasaan yang dahsyat di alam jagat raya itu. La ya'udu hifdhuhuma. Tidak ada kesulitan Allah mengatur langit dan bumi. Walaupun sekian miliar bintang di langit, masih banyak lagi contoh-contoh yang sangat indah, Bu. Ciptaan Allah itu. Allah ciptakan burung merpati, Bu. Satu-satunya burung yang setia antara istri dan suami. Maka oleh pejudi-pejudi dijadikan alat untuk main judi. Dipegang merpati yang perempuan dengan sayapnya diginikan, yang laki-laki dilepas tempat yang jauh. Begitu naik ke atas, merpati jantan tahu mana yang istrinya dan mana yang bukan istrinya. Tidak pernah ada merpati salah hinggap. Tidak ada merpati salah hinggap, Bu. Mesti hinggap sama istrinya. Siapa penciptanya? Allah subhanahu wa ta'ala. Masih banyak lagi. Kalau kita pikirkan, kita yang hidup di kampung, alhamdulillah. Kalau selesai jam 12 malam, mulai ada salah satu ayam yang berkeluru. Udzukurullah, kata ayam. Memperingatkan kepada orang muslim, ini sudah setengah malam. Sudah kau mulai boleh untuk sembahyang malam. Paling ramai ayam berkokok itu jam 3 sampai menjelang subuh. Ramai itu di kampung. Yang punya ayam jago itu mesti berbunyi. Anehnya selesai sholat subuh,
Nggak ada ayam berkeluru itu. Saya berpikir, ya Allah, ciptaanmu jam 3 berkeluru, udzukurullah. Sebelum subuh berkeluru, sambung menyambung di kampung, udzukurullah. Ingatlah kau kepada Allah. Hai manusia yang tidur, yang membangunkan saudara, ayam jago untuk sembahyang tahajud. Subhanallah, indahnya kekuasaan Allah. Itulah yang memberangkatkan Nabi Muhammad. Bi'abdihi, dengan hambanya. Bukan rohnya. Kalau Isra Mi'raj rohnya saja, itu tidak aneh. Dan tidak perlu ditulis. Ngapain? Siapa setiap orang bisa. Katakan Sukron Makmun tidur di Kebayoran Baru. Dalam tidur punya perasaan naik taksi menuju ke lapangan terbang Soekarno-Hatta. Di situ saya check in, kemudian saya naik pesawat Garuda menuju Jeddah. Terasa saya naik pesawat ke Garuda, turun di Jeddah. Turun di Jeddah saya ngambil taksi limusin. Kemudian saya pergi ke Mekah. Masuk ke hotel, saya mandi di hotel yang sudah berpakaian ihram. Kemudian saya turun ke masjid untuk tawaf. Begitu perasaan saya tawaf baru 3 kali tawaf, saya kaget. Tiba-tiba saya di atas tempat tidur. Apa namanya itu? Apa namanya itu? Jangan kau anggap nabimu mimpi, goblok. Ini kadang-kadang kiai pidato semaunya. Rasulullah itu Isra bukan jasadnya, rohnya. Subhanallah. Kalau ada kiai berpidato, setelah kiai itu berpidato, masyarakat jadi bingung. Yakinilah bahwa kiai itu kiai Yahudi. Kiai ini jangan membikin bingung rakyat. Pidatonya pidato yang pas, yang tidak membingungkan rakyat. Maka kalau ada orang memberikan ceramah, setelah berceramah kiai tadi, masyarakat timbul kekacauan, timbul kegaduhan, timbul keraguan-raguan, timbul kebingungan. Percayalah kepada saya bahwa penceramah itu adalah agen-agen Yahudi yang sengaja untuk merusak cara berpikirnya umat Islam ini. Sudah dikatakan bi'abdihi, dengan hambanya, bukan rohnya. Kalau roh tidak pakai kendaraan, kalau roh tidak perlu waktu. Tapi ternyata Rasulullah ba'da isya sampai sebelum subuh perlu waktu. Kalau mimpi tidak perlu waktu. Mimpi itu perlu waktunya. Enggak perlu waktu mimpi. Kalau saya mimpi perlu waktu, ketika saya naik taksi dari rumah ke lapangan terbang perlu waktu. Dari lapangan terbang ke Jeddah perlu waktu. Dari Jeddah ke Mekah perlu waktu. Saya masuk ke hotel mandi perlu waktu. Saya tawaf sudah 3 kali, saya tawaf perlu waktu. Begitu kaget ternyata saya di atas tempat tidur. Ya waktu itu juga. Itu namanya mimpi. Jangan kau anggap nabimu mimpi, goblok. Rasulullah Isra Mi'raj dengan jasadnya. Ini menunjukkan kekuasaan Allah. Lailan pada waktu malam, tidak sampai 1 malam. Itu ismun nakiroh dalam bahasa Arab, menunjukkan sebagian. Tidak dari maghrib sampai terbit matahari, tidak. Sebagian malam. Tapi jelas perlu waktu. Ba'da isya, menurut sejarahnya sampai sebelum subuh. Itu perlu waktu. Kalau mimpi nggak perlu waktu. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Dari masjid Mekah ke masjid Baitul Maqdis. Yang Allah kasih keberkahan di sekitarnya, yang dimaksud dikasih keberkahan sekitarnya
para nabi dan para rasul banyak oleh Allah diangkat dari sekitar Masjidil Aqsa ini. Termasuk Nabi Isa, termasuk Nabi Musa dan nabi-nabi lainnya. Innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat terhadap orang-orang yang kafir, terhadap orang-orang yang munafik. Allah mendengar perkataan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang murtad. Allah melihat siapa yang kafir, siapa yang murtad dengan peristiwa Isra Mi'raj ini. Allah Maha mendengar. Sebenarnya dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang ini, kita semakin mantap kepada sifat-sifat Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Sekarang teknologi, ibu bisa berbicara dengan keluarga yang sedang umroh di Mekah. Padahal di Mekah dia bicaranya tidak menjerit, didengar oleh ibu di Indonesia dengan jelas. Seandainya ditempelkan di kuping ibu 3-4 HP, bisa mendengarkan suara dari Amerika, bisa mendengarkan suara dari Mesir, bisa mendengarkan suara dalam negeri. Kalau manusia bisa mendengar suara dari seluruh dunia, alasan apa Anda untuk tidak percaya kalau mendengar semua perbicaraan manusia itu? Maha melihat. Kalau saudara kaya, beli televisi 15 biji, beli kursi puter, duduk Anda di tengah. Setel televisi ini semuanya. Saudara bisa melihat kejadian seluruh dunia. Di Australia terbakar hutan, dilihat. Oh, tabrakan kereta api di bawah tanah di India. Terjadi tabrakan beruntun di London. Terjadi angin topan di Amerika Serikat. Saudara berada di Sawangan, saudara bisa melihat apa yang terjadi di seluruh dunia. Sampai yang kecil juga melihat. Bola yang masuk di gawang di Brazil jam 2 malam, saudara lihat. Padahal bola itu di mana? Di Brazil, Amerika Selatan, jauh. Tapi Anda di Sawangan bisa melihat bola ketika disepak masuk ke gawang. Orang yang tepuk tangan, saudara melihat. Subhanallah, subhanallah. Manusia pun bisa melihat kejadian seluruh dunia pada waktu yang sama. Apalagi pencipta alam semesta. Maka diadakan Isra Mi'raj ini, Allah jelaskan mengapa Allah mengadakan Isra Mi'raj, linuriyahu min ayatina. Itu Allah katakan sendiri, saya mengadakan Isra Mi'raj ini karena saya ingin memperlihatkan kepada hamba saya yang bernama Muhammad, saya ingin memperlihat kepada dia sedikit daripada kekuasaan saya. Isra Mi'raj itu Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad sebagian kecil daripada kekuasaan Allah. Maka Muhammad, jangan kau khawatir karena istrimu meninggal dunia. Engkau jangan khawatir karena pamanmu meninggal dunia. Di belakangmu Allah Subhanahu wa ta'ala teruskan perjuanganmu. Tidak usah bersedih hati dengan meninggalnya istrimu. Tidak usah bersedih hati dengan meninggalkan pamanmu. Secara manusia bersedih hati boleh. Tetapi di belakangmu bukan Abu Thalib. Di belakangmu bukan hanya Siti Khadijah. Itu hanya secara dohirnya saja. Tadi belakangmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya tunjukkan kepadamu Muhammad sebagian kecil kekuasaan saya, dengan kau saya pindahkan dari Mekah, Baitul Maqdis, Sidratul Muntaha, balik lagi ke Mekah. Tidak sampai 1 malam. Saya perlihatkan kepadamu kekuasaan saya. Itulah Isra Mi'raj sebagaimana tertulis di dalam Al-Quran. Lalu apa yang pelajaran yang perlu kita ambil? Saya baca dalam sebuah kitab namanya Kitab Dardir yang menceritakan Isra Mi'raj secara terperinci. Di situ saya baca sebelum Isra Mi'raj
Sebelum Rasulullah mengadakan perjalanan, oleh malaikat Jibril dibawa ke sumur Zam-Zam, dibelah dadanya, dicuci hatinya, dibersihkan, diisi dengan iman, diisi dengan tabah, diisi dengan sabar. Timbul pertanyaan, apakah hati Rasulullah kita itu kotor sehingga dibersihkan? Jawabannya tidak. Apakah hati Rasulullah ketika itu imannya lemah? Jawabannya tidak. Mengapa dibersihkan dan diisi dengan iman dan takwa? Untuk dijadikan pelajaran kepada umat Islam di Sawangan. Hai umat Islam di Sawangan, kalau kau mau bepergian, supaya kau selamat dalam perjalanan yang banyak rintangan-rintangan, bersihkan hatinya, kuatkan imannya, seperti apa yang terjadi dalam Isra Mi'raj ini yang menjadi uswatun hasanah. Orang Sawangan mau pergi ke Surabaya, persiapkan duitnya. Tapi jangan lupa, yang lebih penting persiapkan imannya, persiapkan takwanya kepada Allah. Perjalanan Jakarta Surabaya banyak godaan-godaan yang memerlukan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Inilah pelajaran Isra Mi'raj ini. Maka jangan kita cuma cerita Rasulullah dioperasi. Mari kita semua operasi. Yang jadi kiai operasi. Apa tujuannya jadi kiai? Apa tujuannya untuk mengumpulkan kekayaan? Apa tujuannya untuk mencari kedudukan dan jabatan? Sehingga Imam Ghazali mengatakan ulama semacam ulama su alladzina kana qasduhum minad din liljah. Mereka ilmu agamanya, mempelajari agama tujuannya untuk mencari kehidupan, kemewahan hidup dan kedudukan dan jabatan. Itulah ulama su. Ulama jahat. Nah, sebelum jadi kiai operasi dulu. Sebelum jadi mubaligh operasi dulu. Untuk apa Anda memberikan ceramah di masjid-masjid itu? Apa niatnya dan apa tujuannya? Operasi dulu hatinya. Supaya dalam perjalanan hidupnya lulus. Mau jadi bupati, sebelum jadi bupati operasi dulu hatinya. Bersihkan hatinya. Tanamkan iman dan takwa kepada Allah. Sehingga ketika jadi bupati, tidak merampok duit rakyat. Mau jadi gubernur operasi. Mau jadi presiden operasi. Mau jadi menteri operasi. Mau jadi anggota DPR operasi. Bersihkan hatinya. Dengan niat. Untuk membela agama Allah. Sehingga jadi gubernur. Tidak merampok duit rakyat. Jadi menteri tidak merampok duit rakyat. Jadi anggota DPR tidak merampok duit rakyat. Mengapa? Hatinya sudah dioperasi, dibersihkan. Dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran yang indah dalam Isra Mi'raj ini. Sebelum menjadi pejabat-pejabat pemerintah. Sebelum menjadi petugas-petugas. Sebelum jadi pedagang, sebelum jadi petani, semuanya operasi. Jadikanlah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Insya Allah sukses dalam perjalanan hidupnya. Mereka yang sukses dalam perjalanan hidupnya hanya karena iman dan takwa kepada Allah. Selain itu akan gagal. Kiai akan gagal. Digoda dengan kedudukan dan jabatan. Dan itu bukan politik baru, politik lama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang sama Abu Thalib. Abu Thalib tanya sama ponakanmu maunya apa Muhammad itu. Kalau dia ingin jadi raja, kami penduduk Mekah siap untuk mengangkatmu jadi raja dengan syarat berhenti jadi nabi. Berhenti dia menjalankan agamanya, kami angkat jadi raja. Abu Thalib tanya sama ponakanmu maunya apa?
Kalau dia ingin jadi orang kaya, kami siap orang Mekah kekayaannya serahkan sama Muhammad. Sehingga Muhammad akan menjadi orang yang terkaya di negeri Mekah ini. Dengan syarat berhenti jadi nabi, berhenti berdakwah, berhenti menyebarkan agamanya. Abu Thalib tanya sama ponakanmu, maunya apa? Kalau ponakanmu ini kawin dengan gadis-gadis di kota Mekah ini, saya kumpulkan anak perawan di kota Mekah ini. Muhammad tinggal kawin 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Dengan syarat berhenti jadi nabi. Ini politik lama. Tadi kalau kiai ditawarkan kedudukan dan jabatan, bukan politik baru. Kalau kiai ditawarkan, kiai tutup mulut kiai, sekian miliar. Bukan politik baru. Politik zaman jahiliyah. Kiai tutup kiai. Dia usah bicara, kiai mau perempuan mana yang cantik? Saya siapkan di hotel. Ini politik lama. Bukan politik baru. Embargo ekonomi bukan politik baru. Rasulullah sudah mengalami embargo ekonomi. Di pintu Ka'bah digantung pengumuman seluruh bangsa Arab tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan, supaya Nabi dan sahabat-sahabat mati kelaparan. Embargo ekonomi dialami Rasulullah. Ditawarkan jabatan dialami Rasulullah. Tapi semuanya ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah ini sejarah yang menentukan. Oleh sebab itu, hikmah yang terbesar dalam Isra Mi'raj itu operasi hatinya. Bersihkan hatinya, kuatkan imannya, sehingga tidak tergoda dengan godaan-godaan dunia ini. Maka dalam perjalanan itu oleh Allah dibikin kayak sandiwara. Untuk dijadikan uswatun hasanah kepada orang sawangan. Lihat nabimu setelah keluar dari kota Mekah dengan malaikat Jibril naik buruk. Di luar kota dicegat oleh iblis. Muhammad, stop. Rasulullah tidak noleh. Siapa itu Jibril? Alhamdulillah Rasulullah engkau tidak menoleh. Seandainya engkau menoleh Rasulullah, umatmu di sawangan akan tergoda oleh iblis. Rasulullah tidak menoleh pun, umat Islam di sawangan ada yang tergoda oleh iblis. Seandainya Rasulullah noleh ketika itu, barangkali orang sawangan sudah jadi iblis semua. Ini uswatun hasanah yang diperlihatkan oleh Allah. Maka musuh yang pertama iblis. Nah, kita tahu tantangan perjalanan Rasulullah pertama kali yang menang iblis. Orang sawangan, iblis. Musuhmu yang utama setiap saat. Setiap hari, setiap detik. Kita melawan iblis hawa nafsu. Yang ditanamkan oleh iblis. Yang membuat manusia kadang-kadang tergoda. Karena hawa nafsunya, lupa halal, lupa haram. Yang ngerampok duit rakyat itu, Pak, bukan orang yang sulit makan. Mungkin kalau orang yang sulit makan, kita dia maafkan. Tapi yang ngerampok duit rakyat itu bukan orang yang sulit makan. Orang yang gajinya 60 juta. Orang yang gajinya 100 juta. Masuk tega. Ngerampok duit rakyat dengan gaji yang sedang itu udah karena iblis. Oleh itu godaan pertama iblis. Untuk melawan iblis itu iman dan takwa kepada Allah yang bisa menyelamatkan. Seorang wali min auliyaillah. Seorang wali min auliyaillah bernama Ibrahim bin Adham ditanya oleh muridnya, Tuan Guru, mengapa setan-setan di akhir zaman ini kok tidak banyak yang berupa manusia untuk menggoda manusia?
Tidak seperti zamannya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Banyak setan-setan yang berupa manusia untuk menggoda manusia. Mengapa di akhir zaman kok tidak? Dijawab oleh Ibrahim bin Adam, setan-setan di akhir zaman sudah tidak perlu lagi berupa manusia karena manusianya sudah melebihi setan. Khususnya perempuan. Tersinggung. Saya berkata perempuan bukan ibu. Perempuan belum tentu ibu. Masih banyak perempuan di Malang, di Surabaya. Khususnya saya katakan perempuan. Coba lihat, bersyukurlah ibu hidup di kampung. Kita yang hidup di kota besar, subhanallah. Kadang-kadang masuk ke hotel karena ada undangan. Di situ wanita-wanita berpakaian semaunya. Kadang-kadang pakai celana pendek, pahanya dipamerkan depan laki-laki. Kadang-kadang membuka dadanya, hanya pakai kaos singlet. Dibuka mukanya dengan rambutnya. Hai perempuan-perempuan, apa maksudmu? Kau memperlihatkan aurat tubuhmu itu apa maumu? Jadi kata iblis, untuk apa? Saya berupa manusia. Manusianya sudah melebihi iblis. Lihat di tempat-tempat pelacuran itu. Sudah bukan kayak manusia lagi. Jadi kata iblis, saya tidak perlu berupa manusia. Manusianya sudah lebih hebat daripada iblis. Lah, ini godaan yang pertama. Rasulullah melanjutkan perjalanannya. Godaan yang kedua ketika itu, Rasulullah dipanggil oleh orang dari sebelah kanan. Muhammad, Muhammad, stop. Rasulullah tidak noleh. Siapa itu Jibril? Itu orang Nasrani ya Rasulullah. Seandainya engkau menoleh, umatmu di Sawangan akan menjadi Kristen semua. Alhamdulillah engkau tidak noleh Rasulullah. Tidak noleh pun di antara kita ada yang pindah agama karena sembako, karena bantuan duit, bantuan obat-obatan. Betul apa tidak? Ini. Maka saya katakan, hai orang Kristen, Anda tidak usah mengkristenkan orang Islam. Dan orang Islam tidak usah mengislamkan orang Kristen. Sebarkan saja agamanya secara terbuka. Jangan lalu merayu dengan sembako, merayu dengan obat-obatan, merayu dengan SPP. Ini menyinggung perasaan orang lain. Nah, godaan ini dalam Isra Mi'raj sudah digambarkan Rasulullah. Awas orang-orang Kristen yang akan mengkristenkan umat Islam dengan segala macam cara. Nah, maka saya anjurkan mari kita hidup rukun antar umat beragama, saling hormat menghormati antar umat beragama, saling harga menghargai antar umat beragama, hidup rukun antar umat beragama, tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama hukumnya kafir, murtad. Semua tokoh Islam yang pernah berkata semua agama benar, semua sama, mari ini tobat, istighfar kepada Allah, engkau sudah murtad. Ini perlu saya sampaikan. Bedakan antara toleransi itu dengan murtad. Ada orang Kristen ke gereja, kita hormati, jangan kita ganggu. Ada umat Hindu pergi ke kelenteng, persilakan kita hormati. Kita hidup rukun satu bangsa dengan saling hormat menghormati dan harga, tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama jelas kafir dan murtad. Ini saya harus tegaskan. Kalau tidak,
Saya nanti yang akan bertanggung jawab kalau orang Sawangan kafir, orang Sawangan murtad, Syukron Makmun nanti yang dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Oleh sebab itu saya berkata yang jelas. Nah, berjalan lagi Rasulullah, dipanggil lagi oleh orang. Muhammad, stop. Siapa itu Jibril? Itu orang Yahudi Rasulullah. Seandainya engkau menoleh Rasulullah, umatmu di Sawangan akan jadi Yahudi semua. Rasulullah tidak menoleh pun, masih banyak tokoh-tokoh Islam yang berpikiran Yahudi. Contohnya, semua agama benar, semua agama sama itu dilahirkan oleh seorang tokoh Yahudi yang namanya Abraham Giger. Dia tokoh dalam reform Judaism, reformasi Yahudi. Tokohnya bernama Abraham Giger. Dialah yang punya pendapat semua agama sama. Mengapa? Karena semua agama menyuruh kebaikan. Tidak ada agama yang menyuruh kepada kejahatan. Maka semua agama sama. Semua umat beragama, agama apapun saja, asal beramal soleh masuk surga. Tidak melihat dari segi akidahnya, tidak melihat dari segi ibadatnya, dilihat dari segi akhlak saja. Kalau akhlak sebenarnya beragama atau tidak beragama, membunuh orang itu tidak baik. Nggak usah pakai agama, asal otaknya sehat. Nah, maka banyak yang berpikiran seperti Abraham Giger. Semua agama sama, semua agama benar, semua umat beragama masuk surga. Subhanallah. Yang sholat subuh masuk surga. Yang tidak sholat subuh masuk surga. Kira-kira yang muda-muda milih yang mana? Hah? Yang sholat subuh masuk surga. Yang tidak sholat subuh masuk surga. Surganya sama, milih yang mana? Misalnya milih sholat subuh, goblok. Tentu milih yang tidak sholat subuh. Sama-sama masuk surga kok. Inilah penipuan intelektual yang sekarang sedang hidup di televisi, di YouTube. Ini sedang ngetren. Membenarkan semua agama ini supaya dikatakan pemimpin Islam modern. Ini namanya Islam moderat. Kapan Syukron Makmun dikatakan Islam moderat? Kalau Syukron Makmun sudah berkata semua agama sama, semua agama benar, Syukron Makmun mendapat gelar seorang Muslim moderat. Ini penipuan intelektual. Yang puasa Ramadan masuk surga, yang tidak puasa Ramadan masuk surga juga. Milih yang mana? Milih yang mana? Yang tidak puasa. Inilah pemurtatan yang sedang dilaksanakan lewat YouTube, lewat televisi. Secara tidak sadar. Karena ingin mendapat gelar. Supaya Syukron Makmun disebut ulama moderat. Maka Syukron Makmun berkata semua agama sama, semua agama benar. Baru Syukron Makmun dikatakan ini Islamnya Islam moderat. Kalau Syukron Makmun kata agama tidak sama, yang benar hanya agama Islam, itulah Syukron Makmun yang sektarian. Yang fanatik, subhanallah, sehingga takut untuk konsekuen dengan agamanya, takut dikatakan fanatik, takut dikatakan kolot. Ini sekarang yang sedang terjadi, saudara. Pemurtatan secara massal, pemurtatan secara intelektual. Semua agama sama, semua agama benar. Coba saudara lihat, saudara kita yang hari Minggu ke gereja, sepatunya dipakai ke dalam gereja. Dalam gereja kumpul laki-laki dengan perempuan. Bahkan barangkali ada yang bawa pacarnya ke gereja. Di gereja ada doa dan ada nyanyian pada hari Minggu. Orang Islam pada hari Jumat pergi ke masjid. Sepatu dan sandal dilepas. Di masjid cuma laki-laki, tidak ada perempuan. Sholat tahiyatul masjid. Nunggu khotib berkhutbah.
Khotib berdoa mendengarkan nasihat khotib. Setelah itu sholat Jumat 2 rakaat. Setelah itu sholat setelah Jumat 2 rakaat. Berdoa, dikir, pulang. Saya tanya kepada saudara-saudara, samakah saudara kita yang ke gereja pada hari Jumat dengan orang Islam, orang gereja yang pergi ke gereja pada hari Minggu, dengan orang Islam yang pergi ke masjid hari Jumat, sama apa tidak? Sama apa tidak? Mengapa kau katakan semua agama sama? Matamu yang buta. Coba melek. Orang Cina pergi ke kelenteng, sujud di depan patung, kanan kiri dikasih lampu, lilin warnanya merah. Orang Islam pergi ke masjid, usolli fardul maghribi mustaqbilatirti salatu adaan illahi ta'ala. Salat maghrib di masjid 3 rakaat. Samakah ibadatnya orang Cina yang ke kelenteng dengan ibadatnya orang Islam yang ke masjid? Sama apa tidak? Sama apa tidak? Mengapa kau katakan semua agama sama? Coba melek matamu. Bagaimana? Mantap. Hah? Karena berbeda itulah toleransi. Kalau sama nggak usah toleransi. Nah disinilah kata-kata toleransi yang dibelokkan. Toleransi dalam Islam ini, kita hidup bersama umat yang beragama lain, hidup rukun, saling hormat menghormati, saling harga menghargai, tapi tidak membenarkan semua agama. Agama yang benar hanya agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Hanya agama Allahu Akbar. Begitu kita tanamkan sama masyarakat. Jangan dibikin anak muda jadi murtad. Semua agama masuk surga. Agama apapun saja, subhanallah. Siapa yang punya surga? Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut keyakinan kita. Ini godaan. Yang terakhir, saya tidak akan bicara panjang lagi. Karena kalau bicara seperti itu panjang loh Pak. Kalau mengikuti kitab Dardir, itu panjang. Karena dalam perjalanan, Allah menampakkan kayak film sinetron. Ada orang panen. Begitu panen selesai tumbuh lagi, panen lagi, tumbuh lagi, panen lagi. Ada orang kepalanya yang dipukul pecah, sambung lagi, pukul lagi, pecah lagi. Ada orang yang lidahnya panjang, digunting panjang, macam-macam itu. Saya tidak ke situ. Cuman saya akan menjelaskan tantangan terakhir. Kalau ini tantangan pertama iblis dalam perjalanan, tantangan kedua Nasrani, tantangan ketiga Yahudi, tantangan keempat Rasulullah dicegat oleh seorang wanita yang cantik, berpakaian emas berlian. Ditegur, Muhammad, Muhammad stop, berhenti Muhammad, berhenti Muhammad. Kalau Bapak kira-kira berhenti nggak kira-kira? Ayo jujur, jujur, jujur. Barangkali tidak dipanggil malah manggil. Perempuan cantik Bu, manggil-manggil. Siapa itu Jibril? Itu gambaran dunia Rasulullah. Seandainya engkau berhenti dan menoleh sama perempuan itu, maka umatmu di Sawangan akan menjadi umat yang mata duitan. Rasulullah tidak noleh pun, orang Sawangan masih ada yang mata duitan. Ada nggak kira-kira? Ada nggak kira-kira? Ya sudah, nggak usah bilang banyak, ada gitu aja. Seandainya Rasul noleh, kira-kira orang Sawangan jadi mata apa? Nah, ini gambaran godaan dunia. Dan ini godaan yang sangat dahsyat. Rata-rata manusia gagal dalam godaan ini. Gagalnya pemimpin dalam godaan, dan gagalnya kiai dalam godaan pertama harta.
wanita tahta. Disinilah gagalnya seorang kiai, gagalnya seorang pemimpin, gagalnya di harta, wanita, dan tahta. Nah, inilah godaan yang paling dahsyat, dan inilah yang ditakuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sabdanya Rasulullah bersabda, Inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Sesungguhnya di antara yang saya takuti terhadap umatku nanti setelah saya meninggal dunia, apa yang harus takuti? Ma yuftahu alaikum, sesuatu yang akan dibukakan oleh Allah atas kalian, min zahratid dunya wa zinatiha, dari perhiasan dan keindahan dunia. Rasulullah sudah bersabda 1400 tahun yang lalu bahwa nanti di akhir zaman dunia menjadi indah. Parung sekarang bukan parung 50 tahun yang lalu. Saya 50 tahun yang lalu lewat dari Bogor lewat Parung ke Ciputat. Tanahnya masih tanah, belum diaspal. Hanya bertemu satu truk saya waktu itu. Saya naik jeep polisi. Hanya ketemu dengan satu truk. Mulai dari Bogor sampai Ciputat. Enggak ada mobil. Sekarang Masya Allah. Parung sekarang bukan Parung 50 tahun yang lalu. Jakarta sekarang bukan Jakarta 50 tahun yang lalu. Bogor sekarang bukan Bogor 50 tahun yang lalu. Sudah dirubah oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan jalan layangnya, dengan jalan di bawah tanah, dengan gedung-gedung yang lantai 60. Dulu saya melihat rumah lantai 3 sudah kaget. Sekarang lantai 60. Subhanallah. Dengan lampu listriknya, dengan kendaraannya, dengan alat-alat elektroniknya. Yang merubah kehidupan manusia. Nah, inilah yang dikhawatirkan Rasulullah. Rasulullah bukan takut sama Mercedesnya. Bukan takut sama rumah bertingkatnya. Yang dia takut umatku. Lalu berlomba-lomba dalam mencari kemewahan. Sehingga nilai-nilai agama pada waktu akan tergusur. Maka orang Sawangan bukan rumahmu saja yang digusur, bukan kebunmu saja yang digusur, bukan sawahmu saja yang digusur. Yang lebih berbahaya nanti agamamu juga akan tergusur. Dan sekarang sudah mulai ada tanda nilai-nilai agama mulai tersingkir, berubah kepada nilai-nilai materi. Yang dulunya kita ini berjiwa idealis, sekarang kita berjiwa materialis. Contoh, kalau ibu-ibu kedatangan tamu, tamunya pakai sepeda ontel, sepeda ontelnya dimiringkan di pagar, ibu datang sama suaminya, Pak, barangkali tamu itu nanyain anak perawan kita, Pak. Jawab saja, Pak, sudah ada jodohnya. Walaupun belum ada. Mengapa? Karena pakai sepeda. Kalau yang datang pakai Avanza, baru ibunya datang, Pak, barangkali tamu nanyain anak perawan kita, Pak. Terima, Pak, kaya, Pak. Nanti kita ke Jakarta naik mobil mantu. Subhanallah, tidak ditanya agamanya apa, akhlaknya bagaimana, tidak ditanya. Sudah ditutup dengan Avanza itu. Padahal Avanza itu bukan miliknya Grab. Lebih cilaka lagi. Ini rusaknya. Mencari duit. Dulu ukuran cari duit itu agama. Halal apa haram? Sekarang tidak pakai agama, Bu. Asal dapat duit, ngerampok duit rakyat gak jadi soal. Mereka kerjakan semua. Koruptor-koruptor, pengkhianat-pengkhianat bangsa ini. Yang membuat rakyat jadi miskin. Tidak peduli, sogok menyogok tidak peduli. Suap menyuap tidak peduli.
Merampok duit rakyat tidak peduli. Yang penting saya dapat duit. Yang penting saya kaya. Saya hidup mewah dengan keluarga saya. Dengan cara apapun saja. Halal haram sudah tidak ada sekarang di permukaan bumi ini. Ini yang terjadi sekarang ini. Hancurlah mental bangsa ini. Lebih hancur lagi mental bangsa ini ketika pemilihan umum. Nilai-nilai agama sudah tidak dipakai. Dalam Islam itu memilih pemimpin itu 4. Pilih pemimpin yang sidik, yang jujur. Bukan memilih pembohong. Pilih pemimpin yang amanah, yang terpercaya. Bukan pemimpin yang mengkhianati rakyatnya. Pilih pemimpin yang tabligh, pemimpin yang selalu menyampaikan kebenaran. Bukan pemimpin yang menyampaikan kebohongan dan penipuan. Pilih pemimpin yang fatonah, yang cerdas. Supaya rakyatnya yang sulit dapat keluar dari kesulitan karena pemimpinnya cerdas. Jangan memilih pemimpin yang plonga-plongo. Jelas ini. Nilai Islam tersingkir. Kalah dengan duit. Sehingga kalau saya jalan ke kampung, Pak, ini pemilihan umum, Pak. Iya, Pak. Bu, ini pemilihan umum, siapa yang ibu pilih? Siapa yang bapak pilih? Rata-rata jawabannya seragam. Pokoknya Pak, yang ngasih duit saya pilih. Yang nggak ngasih duit tidak saya pilih. Inilah hancurnya negara. Saya bilang sama Pak Jokowi 5 tahun yang lalu, kalau peraturan pemilu ini tidak dirubah, Pak, di Indonesia lahir 2 pemimpin. 1 pemimpin koruptor, yang kedua pemimpin boneka. Saya contohkan depan Pak Jokowi waktu itu di istana. Seandainya Syukron Makmun mau jadi bupati di Bogor, saya keluar duit 30 miliar. Kalau duit itu duit pribadi saya, setelah saya jadi bupati, tentu saya berpikir untuk mengembalikan modal. Tidak ada jalan lain mengembalikan modal kecuali dengan ngerampok duit rakyat. Kalau tidak ngerampok duit, tidak akan balik modal. Kalau seandainya saya mau jadi bupati atau mau jadi gubernur, saya nggak punya duit. Tetapi oligarki, PT-PT yang kaya ini berkata, maju Pak Kiai, jadi gubernur. Saya bantu. Saya 10M, saya 10M, saya 10M. Akhirnya saya jadi gubernur. Setelah saya jadi gubernur, kira-kira yang bantu saya ini datang nggak ke kantor saya? Pak Haji datang, Pak Kiai bebaskan tanah itu. Untuk apa? Saya mau bangun properti. Datang lagi Bapak pada saya yang berjenggot ini. Ada apa? Tolong Pak Kiai bebaskan tanah itu. Saya mau bikin perumahan. Datang lagi, bebaskan tanah itu Pak Kiai. Saya bikin hotel. Akhirnya Syukron Makmun jadi gubernur, bukan bela rakyatnya, tapi bela si kaya-kaya ini. Sehingga Syukron Makmun hanya menjadi pemimpin boneka. Inilah yang terjadi di negara Republik Indonesia sekarang ini. Apa ini kita biarkan? Ya, Syukron Makmun yang sudah tua ini, ya barangkali yang paling tua saya ini. Ya, di Jakarta saya nggak punya kawan, Pak. Kawan yang sebaya kagak ada. Yang dulu pidato bersama saya, baik para habaib maupun dari ulama-ulama Betawi, habis semua. Tinggal Syukron Makmun satu, yang Allah panjangkan umurnya. Maka saya berdoa, ya Allah, panjangkan umur saya ya Allah, selama masih berguna untuk agamamu. Kalau sudah tidak berguna untuk agamamu, barangkali kuburan lebih bagus bagi saya daripada dunia. Ini doa saya. Jadi saya tidak mau meninggalkan barang yang tidak benar. Maka yang tidak benar saya katakan. Inilah godaan-godaan. Inti daripada inti Isra Mi'raj ini sholat 5 waktu. Sampai Allah panggil sendiri. Perintah lainnya tidak pakai pemanggilan.
cukup Allah turunkan ayatnya. Perintah puasa, turunkan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Selesai. Perintah haji, Allah tidak pakai memanggil Nabi Muhammad, cukup diturunkan wahyunya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Perintah lain cukup dengan wahyu. Satu yang dipanggil oleh Allah. Mengapa? Karena sholat ini menjadi hubungan kita dengan Allah setiap saat. Sholat itu hubungan kita dengan Allah. Allahu Akbar, hubungan kita dengan Allah. Baca doa iftitah, hubungan kita dengan Allah. Baca Fatihah, hubungan kita dengan Allah. Rukuk sujud, hubungan kita dengan Allah. Duduk di antara dua sujud, itu hubungan kita dengan Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu kepentingan kita mengadu kepada Allah. Maka sholat ini sangat penting. Tempat Anda bikin pernyataan, tempat Anda bikin permohonan, itulah ketika sholat. Pernyataan ketika saudara baca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu satu pernyataan di hadapan Allah. Sesungguhnya ibadat saya, sesungguhnya hidup dan mati saya milikmu ya Allah. Itu ikrar, satu pernyataan. Inilah pentingnya sholat. Kita berhubungan dengan Allah. Untuk mendekati Allah, salah satunya sholat. Kalau Anda kerjakan sholat 5 waktu, bersama dengan sembahyang sunnahnya, saudara menjadi orang yang dekat dengan Allah. Yang paling berbahagia hanya orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jaminan dari Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kejadikan semua urusannya jadi mudah. Tidak ada kesulitan dalam urusannya. Itu orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tidak pernah membangun pondok pesantren. Pondok pesantren yang di Duren Seribu itu yang paling kecil itu. Yang di Bogor lebih besar. Yang di Jakarta jauh lebih besar. Alhamdulillah, saya belum pernah minta bantuan sama pemerintah. Dan pemerintah belum pernah membantu saya gedung. Ini saudara. Alhamdulillah. Karena saya yakin, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan segala urusannya mudah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah bikin jalan keluar dari kesulitan, solusi daripada kesulitan. Ini janji Allah di dalam Al-Quran dan pasti benar. Ittaqullah yu'allimukumullah. Bertakwalah kau kepada Allah. Allah yang kasih ilmu. Maka ada ilmu yang lewat akademisi, masuk TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S3, dan seterusnya. Itu ilmu lewat akademi. Tapi ada ilmu yang langsung Allah berikan. Tanpa lewat akademisi, itu contohnya banyak. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad Ibnu Hambal, Imam Abu Hanifah, Imam Ghazali, dan para ulama-ulama yang lain yang tidak mengalami penjenjang akademisi, tapi ilmunya subhanallah bisa mengarang kitab 8 jilid. Dari mana ilmu itu? Dia tidak pernah kuliah. Imam Ghazali tidak pernah kuliah. Dengan kitab Ihya Ulumuddinnya, subhanallah. Itu buktinya ittaqillah.
Bertakwalah kau kepada Allah. Yu'allimukumullah. Allah akan mengajar kamu ilmu. Banyak orang yang mendapat ilmu langsung dari Allah, yang disebut ilmu laduni. Inilah hikmahnya Isra Mi'raj. Yang terakhir, solat. Dengan solat Anda dekat dengan Allah. Ingin dekat dengan Allah, solat yang khusyuk. Bagaimana solat yang khusyuk? Yang Anda ucapkan, Anda ngerti maknanya, ngerti artinya. Ketika Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni, Anda ngerti tiap kata itu artinya, meresap dalam hatinya. Ketika baca Fatihah, saudara paham artinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saya menyembah, hanya kepada Engkau saya minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang Kau kasih nikmat. Kalau mengerti maknanya apa yang diucapkan, insya Allah solatnya khusyuk. Ini permintaan saya. Jadi karena pentingnya solat ini, jangan sampai meninggalkan solat. Ini bulan Rajab, Isra Mi'raj, bulan Sya'ban. Lalu kita menghadapi bulan suci Ramadan. Bukan suci Ramadan itu hadiah. Siapa yang tidak gembira kalau dapat hadiah? Kalau Bapak dapat hadiah, sekian miliar, gembira nggak? Gembira. Ramadan itu hadiah, Bu. Dari Allah. Setiap tahun kita kasih hadiah dari Ramadan. Untuk apa Ramadan ini? Untuk membakar dosa-dosa 11 bulan. Persilakan ibu hitung dosa ibu. Dari tanggal 1 bulan Syawal tahun yang lalu sampai nanti 30 Sya'ban, tolong hitung dosanya. Allah kasih hadiah. Ramadan, dosamu yang 11 bulan akan Allah ampuni apabila menjalankan puasa Ramadan dalam arti kata yang sebenarnya. Berpuasa jasmaninya, berpuasa rohaninya. Jasmani kita berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak kumpul dengan istrinya, plus puasanya seru panca indera. Kaki kita puasa, tangan kita puasa, mata kita puasa, telinga kita berpuasa, lidah kita berpuasa untuk tidak dipergunakan dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah. Pergunakan panca inderanya, kakinya, tangannya, matanya, kupingnya, lidahnya untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang semacam ini nanti Bapak tanggal 1 Syawal keluar dari Ramadan, Rasulullah bersabda kayaumin waladatu ummuhu. Semua orang Islam yang sudah berpuasa dalam arti kata yang sebenarnya keluar dari Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ketika Bung Karno mau mengadakan proklamasi, masih mencari format apa bentuk negara ini. Dikumpulkan 60 orang, gagal. Akhirnya Bung Karno membentuk 9 orang. Bung Karno, Bung Hatta, A.A. Maramis dari Katolik, Abi Kusno, Muhammad Yamin, dan termasuk di dalamnya juga Kiai Wahid Hashim, termasuk Kahar Mudzakkir. 9 orang ini menggodok bagaimana format negara ini. Lahirlah satu kesepakatan ditandatangani oleh semua tokoh agama dan tokoh nasionalis. Negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini yang disebut Piagam Jakarta. Yang sekarang generasi muda ini sudah nggak tahu Piagam Jakarta ini. Dengan terwujudnya format semacam inilah sudah jelas bentuk negara ini
negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang tidak memeluk Islam gak ada hubungan. Ini namanya Piagam Jakarta. Dengan terwujudnya format inilah, maka Bung Karno pada tanggal 17 Agustus memproklamirkan kemerdekaan. Ini kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara yang saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta berdirilah Republik ini. Dengan format tadi itu. Pada jam 10 pagi, tanggal 17 Agustus. Apa yang terjadi? Ini yang tidak banyak dikenal oleh sejarah. Apa yang terjadi jam 3 sore? Datanglah seorang kolonel dari Angkatan Laut Jepang yang mengatasnamakan Indonesia Timur. Kalau 7 kata ini tidak dicabut, Indonesia Timur tidak ikut. Berarti Republik pecah jadi 2. Ada Republik Indonesia Timur dan Republik Indonesia Barat. Pada tanggal 18 Agustus, Bung Hatta mengumpulkan kembali 9 orang ini minus Kiai Wahid Hasyim, karena beliau sudah pulang ke Jawa Timur, dianggap negara sudah beres. Diganti oleh seorang tokoh dari Sumatera. 9 orang berdebat lagi. Dicabut apa tidak, dicabut apa tidak. Satunya berkata tidak usah dicabut. Ini sudah keputusan kita bersama. Dan Bung Karno menyatakan Piagam Jakarta ini merupakan satu gentleman agreement. Gentleman agreement itu ya keputusan yang jantan. Karena sudah terjadi perdebatan take and give. Tapi karena menurut Bung Hatta dikhawatirkan kalau tidak dicabut nanti Indonesia Timur mengadakan proklamasi, maka Indonesia pecah. Untuk itu tokoh-tokoh Islam pada waktu itu lapang dada. Toleransi dicabut 9 kata ini. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dicabut. Toleransi besar. Tapi diganti dengan kata-kata Maha Esa. Nah ini sejarah. Yang muda-muda begini kagak tahu. Saya ungkapkan supaya tahu sejarah bangsanya. Sehingga berubahlah format negara ini, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, titik. Barulah terwujud NKRI tidak pecah. Ini sejarah. Yang toleransi itu siapa? Umat Islam tidak perlu diajar toleransi. Umat Islam paling paham toleransi. Dari awal sudah ditanamkan toleransi. Turunnya surat Al-Kafirun. Ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma abud lakum dinukum waliyadin. Hai orang-orang kafir, aku tidak menyembah kepada apa yang kau sembah, dan engkau bukan penyembah kepada apa yang saya sembah, dan saya pun bukan penyembah kepada apa yang kau sembah. Lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu. Seandainya saya tegaskan dengan bahasa Betawi, agama lo, agama lo. Agama gua. Kerjakan agama lo. Gua tidak mengganggu agama lo, dan gua kerjakan agama gua. Lo jangan mengganggu agama gua. Lo, gua. Bagaimana? Jelas?
ini terjadinya. Jadi yang toleransi itu siapa? Yang tidak toleransi itu siapa? Apa alasan mereka itu menolak Piagam Jakarta? Kalimatnya, negara harus berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Mereka lah yang tidak toleransi. Kalau umat Islam itu insya Allah paling toleransi. Sebenarnya secara fakta kalau jujur, setelah proklamasi itu otomatis negara Islam. Otomatis negara Islam. Mengapa? Mayoritas umat Islam kok. 90% agama Islam kok. Alasan apa? Tapi karena umat Islam menyadari bahwa yang berjuang kemerdekaan bukan orang Islam saja, termasuk orang Kristen ada, orang Hindu ada, orang Buddha ada, sehingga toleransi agama Islam menerima Pancasila ini. Sehingga Pak Alamsyah ketika dia jadi Menteri Agama, dia tegas bahwa Pancasila ini adalah hadiah umat Islam yang terbesar untuk bangsa. Tidak perlu umat Islam dicurigai. Nah, inilah pengorbanan. Juga perjuangan Rasulullah tidak lepas daripada pengorbanan. Maka saya ajak, mari kita berkorban. Alhamdulillah kita hidup di negara Republik Indonesia ini. Tidak hidup di Gaza. Yang tiap detik bom meledak, Bu. Sehingga orang di Gaza kalau bom meledak sudah tidak kaget, Bu. Karena setiap hari bom itu. Alhamdulillah kita ada di negara Republik Indonesia, negara damai. Tidak perlu berkorban jiwa. Cukup kita berkorban harta. Maka saya di mana-mana menanamkan supaya semua umat Islam ini, termasuk ibu-ibu di depan saya dan bapak-bapak ini, hari ini supaya menyatakan diri, saya wajib membiayai Islam. Islam perlu hidup. Untuk menghidupkan Islam perlu biaya. Saya siap untuk membiayai Islam. Agar Islam tidak dibiayai oleh orang luar. Banyak sekarang ini tokoh-tokoh Islam namanya tokoh Islam. Tapi pikirannya Yahudi. Boneka. Ada tokoh-tokoh Islam tuh yang sifatnya boneka. Bukan berdasarkan Quran dan sunnah Rasulullah. Tapi berdasarkan pemikiran-pemikiran Yahudi. Oleh sebab itu Islam harus berani mandiri. Supaya independen. Ada para tokoh, para kiai. Peribahasa bahasa Arab zaman jahiliyah. Tapi saya pergunakan. Zaman jahiliyah itu tentu orang-orang di padang pasir memelihara anjing. Nah, supaya anjingnya nurut, ada peribahasa zaman jahiliyah. Jawe kalbaka yatbaka. Laparkan anjingmu. Kalau ingin anjing itu nurut sama kamu. Ya. Kalau anjing kenyang, nggak nurut. Supaya nurut, laparkan anjing ini. Maka saya mengharapkan ulama-ulama Indonesia ini jangan jadi anjing lapar. Kalau ulamanya jadi anjing lapar, nurut. Sama siapa? Sama yang punya roti. Nurut sama yang punya duit. Oleh sebab itu, mari umat Islam sekarang ini kita berkorban duit. Muliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ingin menjadi orang yang mulia, hormatilah apa yang dihormati oleh Allah. Kalau ingin menjadi orang yang terhormat, walaupun Anda tidak minta dihormati, saudara bisa menjadi orang yang terhormat.
Saya ambil satu contoh hari Jumat. Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Hari Jumat hari yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita hormati hari Jumat. Kepada penduduk Sawangan, perokok-perokok, tolong saya minta, kalau hari Jumat semua perokok-perokok berhenti merokok. Uang rokoknya kasih masjid. Kalau uang rokoknya dikasih masjid, Masya Allah, paling tidak rokok 25.000 Bu, dibakar, yang tidak ada manfaatnya. Stop merokok. Sabtu merokok lagi, Minggu merokok lagi, Senin merokok lagi, Kamis merokok, Jumat berhenti merokok. Uang rokoknya bawa ke masjid. Orang Sawangan, saya mohon maaf, kalau saudara memasukkan duit ke tromol masjid hari Jumat 2.000, maaf, jangan Anda merasa beramal. Anda sedang menghina agamanya sendiri. Anda tidak menghargai agamanya, meremehkan agamanya dan menghina. Masa surga 2.000? Mana otakmu? Kasar tapi mantep Kiai, ya. Jangan dilihat kasarnya, lihat mantepnya dulu. Mana otak dipakai? Menghina 2.000. Dikasih anaknya saja nggak mau kok. Coba anak ibu sekolah pagi kasih 2.000. Hah? Mau nggak kira-kira? Anaknya nggak mau dikasih masjid. Itu penghinaan. Hargailah masjid ini. Ya minimal 10.000 lah. Setiap Jumat. Apa artinya Anda ke masjid sini dengan duit 10.000 bisa sholat qobliyatul Jum'ah, bisa sholat tahiyatul masjid, dengarkan khotib berkhutbah. Apa artinya duit 10.000 untuk Islam? Termasuk ibu-ibu. Kalau ibu belanja tiap hari, saya yakin ada lebihnya. Lebih 2.000 masukkan kotak, lebih 5.000 masukkan kotak. Jumat pagi ibu buka, katakan ada duit 30.000, 10.000 ambil, titipkan sama suaminya, Pak, ini hari-hari Jumat Pak, tolong 10.000 masukkan di kotak Pak, untuk nanti saya di kuburan. Pada saat sudah saya di kuburan Pak, suami tidak membela, anak tidak membela, yang bikin saya tersenyum adalah amal saya yang 10.000 tiap Jumat itu yang akan membuat saya tersenyum di kuburan. Yang 20.000, kalau ada majelis zikir, ada majelis taklim, ada sholawatan, bantu, sumbang, sehingga tahlilan hidup, sholawatan hidup, majelis zikir hidup, masjid hidup. Hiduplah Islam di Indonesia tanpa minta-minta sama orang lain. Berani mandiri. Inilah selalu yang saya hidupkan di negara Republik Indonesia ini. Agar umat Islam berani berkorban. Termasuk ibu-ibu. Apalagi ibu-ibu yang sudah tua. Ya umurnya sudah 55 tahun. Saya kira nggak usah pakai gelang emas juga nggak apa-apa. Sudah nggak menambah cantik. Betul apa tidak Bu? Kalau masih umur 30, 35, 40 persilakanlah berhias. Sudah umur 55. Ya mudah-mudahan sama-sama panjang umur Bu. Tapi umpama ibu meninggal duluan, suaminya masih umur 60 tahun, kira-kira kawin lagi nggak kira-kira Pak? Jawab Pak. Kawin lagi apa tidak? Kawin lagi apa tidak? Kawin lagi Bu. Begitu dibuka lemarinya Bu, gelang ibu yang ibu pakai
oleh suaminya diambil dipasang sama tangannya istri mudanya. Kalungnya diambil Bu, dipakaikan sama istri mudanya. Kira-kira ibu di kuburan gigit jari enggak? Gigit jari enggak? Seandainya ibu berpikir kasih sama masjid, kasih sama pondok pesantren, kasih sama anak yatim, ibu akan tersenyum dengan gelang emasnya di kuburan. Itu namanya kata Rasulullah orang yang berotak. Siapa orang yang berotak? Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang punya otak, kata Rasulullah. Ini terjemahan kasar-kasar terus ini. Sebenarnya al-kayyis itu orang yang berpikir, orang yang berakal, tapi kurang mantap. Saya terjemahkan al-kayyis itu orang yang berotak, orang yang punya otak. Siapa orang yang punya otak? Orang yang menggadaikan dirinya kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah, dan berbuat untuk nanti setelah mati. Ini orang yang berotak, Bu. Kalau orang yang berbuatnya kepentingan dunia, kepentingan keluarga, kepentingan kemewahan, kekayaan, itu semuanya bukan orang yang berotak. Orang yang berotak, orang yang berpikir berbuat untuk nanti saya setelah mati, sehingga menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, berakhlak baik, kemudian bersedekah, mengamalkan hartanya. Itu orang yang berotak, orang yang berbuat untuk nanti di kuburan. Jelaskan ini? Jelaskan ini? Mari kita berbuat semacam itu. Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Carilah engkau surga. Kita bertanya, ya Allah, dengan apa kami mencari surga ya Allah? Sudah Allah jawab dalam ayatnya, carilah engkau surga dengan apa yang saya berikan kepadamu. Setiap orang bertanya sekarang, apa yang Allah berikan kepada kita? Alhamdulillah, Allah kasih kepada kita rezeki, harta. Carilah surga dengan harta yang Allah berikan kepadamu. Oleh Allah dikasih ilmu, jadi orang alim, jadi orang yang berilmu. Carilah surga. Dengan apa mencari surga? Dengan ilmunya. Perangi kemiskinan, perangi kebodohan. Itu kerjaan orang alim, perang melawan kebodohan dan kemiskinan. Apa yang Allah berikan kepadamu? Oh, Allah kasih engkau kedudukan jabatan. Jadi ketua RT, jadi ketua RW, jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, jadi menteri, anggota DPR. Pergunakanlah jabatan itu untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencapai surga. Lah inilah saya ajak bapak-bapak dan ibu-ibu mulai hari ini berpikir, saya wajib membiayai Islam. Tiap orang, saya wajib membiayai Islam supaya Islam ini hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita hargai para pendahulu kita yang sudah berkorban. Lah ini yang saya harapkan. Ini muqaddimah saya. Saya belum pidato. Baru muqaddimah ini. Baru saya muqaddimah ini, pendahuluan saja. Nah, inilah suatu pengorbanan. Rasulullah juga berkorban. Para sahabat juga berkorban. Alhamdulillah kita tidak jadi korban. Islam tersebar seluruh Indonesia ini karena pengorbanan Rasulullah dan pengorbanan para sahabat-sahabat Rasulullah. Berkorban harta, berkorban jiwa.
para sahabat Rasulullah, Bu, matanya melotot dipanggil nggak nyaut. Maaf Bu ya, di tempat saya Bu, kalau matanya melotot dipanggil tidak nyaut, itu namanya ikan asin Bu. Tahu ikan asin nggak? Matanya melotot dipanggil nggak nyaut. Ibu matanya melotot dipanggil nyaut setelah saya berteriak. Bu, para sahabat-sahabat Rasulullah itu Pak, kalau meninggal di atas tempat tidur, dia klaim kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa saya mati di atas tempat tidur Rasulullah? Mengapa saya tidak mati di perang Badar? Mengapa saya tidak mati di perang Uhud? Mengapa saya tidak mati di perang Khandaq? Mengapa saya tidak mati di perang Tabuk? Mereka menggugat sama Rasulullah. Mengapa saya mati di atas tempat tidur Rasulullah? Sia-sia saya menghembuskan napas Rasulullah. Itulah pikiran para sahabat. Sehingga Islam ini berkembang, Islam tumbuh. Karena jiwa mereka yang kokoh itulah. Nah, ini saudara-saudara perjuangan Islam. Dan termasuk perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinakodai harta oleh istrinya Siti Khadijah radhiyallahu an. Semua kekayaannya istrinya diserahkan sama Rasulullah untuk membiayai Islam. Inilah perjuangan saudara-saudara. Terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena pada waktu itu dikatakan tahun berduka cita. Istrinya meninggal dunia. Yang sudah mengorbankan segala kekayaannya. Kemudian pada tahun itu juga Abu Thalib pamannya meninggal dunia. Abu Thalib orang yang punya wibawa di tengah-tengah suku Quraisy yang banyak membela Rasulullah. Walaupun dia belum jelas masuk Islamnya, tapi dia membela Rasulullah apabila dapat serangan dari orang-orang kafir Quraisy. Meninggal. Itulah tahun berduka cita. Pada tahun itulah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis dengan dalam Al-Qur'an jelas. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tidak ada satu peristiwa dalam Al-Quran yang Allah memakai kata-kata tasbih subhanallah. Kecuali satu peristiwa Al-Quran. Allah menceritakan perang Badar. Allah menceritakan perang Uhud. Allah menceritakan tentang Nabi Adam. Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Tentang Nabi Nuh yang begitu dahsyat. Tentang Nabi Musa. Tapi tidak ada yang Allah memakai kata subhanalladzi. Kecuali peristiwa Isra Mi'raj ini, subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya. Jadi Isra Mi'raj ini jangan diukur dengan otak manusia. Diukur dengan otak manusia, bagaimana otak akan termakan? Dari Baitul Maqdis, dari Mekah Baitul Maqdis ke langit ke-7 tidak sampai 1 malam. Sedangkan perjalanan yang biasa saja Mekah Baitul itu 1 bulan. Kok bisa? Jadi Isra Mi'raj itu jangan diukur dengan otak manusia. Isra Mi'raj itu pekerjaan Allah. Allah yang mengadakan Isra Mi'raj itu, bukan Nabi Muhammad. Jadi ukurannya kekuasaan Allah. Kalau diukur dengan kekuasaan Allah, Bu, Isra Mi'raj itu kecil bagi Allah. Coba ibu pikirkan kekuasaan Allah menciptakan alam semesta. Sekian miliar bintang di langit,
berputar dengan kecepatan sekian ribu kilometer per jam. Tidak pernah terjadi tabrakan. Bulan berputar pada tempatnya sudah sekian miliar tahun. Dari bulan sabit menjadi bulan purnama, kembali kepada bulan sabit, tidak pernah keliru. Allah ngatur matahari terbit dari sebelah timur, terbenam sebelah barat sudah sekian miliar tahun. Dengan kecepatan sekian ribu kilometer per jam. Tidak pernah keliru. Tidak pernah salah. Alangkah hebatnya yang mengatur alam ini. Itulah Allah yang maha kuasa. Apa pernah di Sawangan ini, satu ketika bulan suci Ramadan, ibu-ibu sudah siap dengan makanan dan minumannya untuk berbuka. Tiba-tiba malaikat Jibril turun dari langit. Hai masyarakat Islam di Sawangan, berhubung di langit ada kerusakan teknis, maka matahari diundur 3 jam lagi. Pernah terjadi? Pernah terjadi? Tidak pernah terjadi. Karena yang mengatur maha kuasa. Kalau yang diatur manusia tidak ada yang beres. Mana yang beres? Saya terima kasih kepada Bapak Polisi yang mengatur lalu lintas dengan segala macam cara supaya lalu lintas tertib. Diatur dengan lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Diatur dengan tanda-tanda tidak boleh belok satu arah. Dikasih lagi dengan tanda-tanda tidak boleh parkir. Subhanallah, cukup rambu-rambu jalanan itu untuk menertibkan jalannya kendaraan. Tapi nyatanya setiap hari tabrakan jalan terus. Jangankan yang di darat, yang jelang macet, ngatur pesawat pun, yang lewat udara, paling banyak minta maaf itu di lapangan terbang Soekarno-Hatta. Duduk saudara, sebentar lagi pengumuman penerbangan pesawat ini dari Jakarta ke Surabaya ditunda 2 jam berhubung dengan macam-macam. Itu satu hari barangkali di Cengkareng itu minta maaf bisa lebih 10 kali itu. Mana yang beres? Ngatur kantor, berantakan. Nyatanya